Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita akan berjumpa lagi di pembahasan soal-soal untuk latihan di SMA Plus, persiapan masuk SMA Plus YASOP maupun DEL ya. Nah, jadi kita akan coba bahas soalnya di sini. Oke, kita akan bahas. Jangan lupa untuk terus berbagi dengan cara share soal ini kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak teman-teman yang lain belajar. Oke? Oke, nah kita akan coba bahas kembali soal-soal prediksi untuk masuk SMA Unggul DL. Nah, ini khusus buat adik kami yang merupakan member dari Ruang Para Bintang. Nah, perhatikan soal ini. Nah, di sini bisa dilihat pada jajaran genjang ABCD A-3,4, B-1,2 dan C 4,2, maka koordinat titik D adalah A 2,3, B 1,3, C 3,2, D 2,4. Nah, ini kita akan coba jawab ya kan. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini kan koordinat. Nah, ada yang perlu kalian ingat dalam koordinat ini, yang perlu diingat kalau misalnya adik-adik gambarkan seperti ini coba saya buat seperti ini aja ya. Nah, di sini misalnya titik pertama tadi min 1, min 2, min 3. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 kan gitu kan. Berarti inilah dia. Misalnya gini kan. Oke. Nah, ini kemudian berikutnya adalah min 1,2. Nah, min 1 di sini. Min 2-nya berarti kemari kan? Nah, ini dia min 2. Oke. Kemudian di sini C 4,2 berarti 1, 2, 3, 4. Min 2 kan kemari. Berarti intinya adik-adik harus perhatikan dalam menentukan jajaran genjang, maka adik-adik boleh cek bahwasannya nilai Y daripada setiap titik harus ada yang sama. Nah, misalnya ini adalah titik B tadi min 1, min 2. Nah, C-nya ini adalah 4, min 2. Nah, jadi ada yang sama. Nah, kalau ini kamu perhatikan, yang ini adalah min 3,4 titik A, berarti nanti di sini harus ada juga dia yang ada 4. Nah, posisinya di sini adalah ini, gitu ya kan? Nah, berarti di sini 2,4, berarti harus di sini nih. Nah, adik boleh lihat ya. Nah, di sini seperti ini dia. Nah, ini bisa kita buat kemari. Oke, jadi posisinya ini jelas jajar genjang. Bisa ya? Nah, seperti ini. Jadi ingat harus ada nilai Y-nya yang sama gitu. Nilai Y untuk sisi atas itu harus sama, sisi bawah juga harus sama. Kalau misalnya sama-sama 4, berarti yang bawahnya juga nanti harus sama-sama juga. Paham ya? Oke. Nah, jadi mudah-mudahan ini nanti bisa mengingat adik-adik, melatih kemampuan adik-adik dalam melihat gambar dengan menentukan titik koordinatnya ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal berikutnya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, pada jajaran genjang ABCD, AB sama dengan 26, AC sama dengan 24, AD-nya 10, luas jajar genjang di bawah ini adalah. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini yang diketahui itu kan AB-nya 26, sedangkan AC-nya 24. Nah, AC-nya ini diagonal, ini ada 24, sedangkan AD-nya 10. Jadi di sini kita kan kalau mencari luas, kalau kita jawab, nah luas itu kan adalah alas kali tinggi kan gitu. Nah, di sini tingginya agak sulit kita cari. Nah, jadi kita gunakanlah rumus luas segitiga yang mungkin masih adik-adik ingat, yaitu akar dari S dikali S kurang A
S dikurang B, S dikurang C gitu ya. Nah, apa itu S? Nah, S itu adalah setengah daripada keliling. Nah, jadi kita coba lihat. Nah, di sini ini ada segitiga. Nah, ini kita perhatikan. Nah, berarti ini kita misalkan segitiganya ini kan 26 nih, sama dengan ini ya. Jadi kita hitung yang satu biji ini kan sama dengan ini. 10. Jadi kita totalkan nanti 2 kali. Nah, luas segitiga misalnya di sini DC itu adalah ini langsung kita buat nanti pakai rumus ini ya. Nah, jadi S-nya kita hitung dulu, setengah dikali 26 tambah 24 tambah 10 berarti setengah dari 60 ya. Iya, 30. Nah, jadi dari sini kita buat luas segitiga ADC itu adalah akar dari 30 kali 30 kurang 26. 30 kurang 26, 30 kurang 24, kemudian 30 kali 30 dikurang 10 gitu ya. Nah, berarti ini jadinya ya 30 kali 4 kali 6 kali 20. Nah, ini jadinya sekitar berapa nih? Kalau kita kalikan berarti kan boleh kita buat 3 di sini kan 30 itu kan 3 kali 10 berarti 3 kali 10 4 di sini 6 di sini 2 kali 10 gitu ya. Jadi lebih gampang dia. Nah, jadi di sini 10 kali 10 udah 100 ya kan? Nah, kemudian ini dari sini bisa kita lihat jadinya ini. Ini 3 kali 2 kan 6. Nah, kali 6 kali 4 kali 100. Jadi ini kan 6, berarti 36, berarti 6 kali 2 kali 10. Maka ini jadinya 120. Itu yang ini 120 kan? Nah, berarti ini juga 120. Nah, jadi 120 tambah 120 berarti 240 gitu. Jadi luasnya jadinya adalah 240. Bisa ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nanti adik-adik boleh mengulanginya, dicek lagi ya caranya bagaimana, karena ketika mengulang adik-adik maka disitulah kalian temukan cara-cara yang lebih baik dalam menyelesaikan soal ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor berikutnya ya. Diketahui sudut P1 banding sudut P2 banding sudut P3 sama dengan 2 banding 3 banding 1. Nah, yang ditanya adalah sudut PQR dikurang sudut PRQ gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, nah boleh kita jawab ya. Nah, adik-adik boleh lihat di sini, ini adalah sudut berpelurus kan gitu. Nah, jadi berarti jumlah daripada sudut pertama ditambah dengan sudut yang kedua ditambah dengan sudut yang ketiga itu adalah 180 derajat. Di mana ini P1 ya, P1, P2, P3 gitu. Nah, perbandingannya adalah sudut P1 banding sudut P2 banding sudut P3 itu adalah 2 banding 3 banding 1. Nah, jadi berarti sudut P1 sama dengan 2 banding, nah jumlahnya ini 2 tambah 3 ya. 2 tambah 3 tambah 1 kalikan dengan 180 derajat. Maka ini boleh kita buat 2 per 6 kali 180. Maka ini kalau kita coret 30, 2 kali 30 berarti 60 derajat. Bisa ya? Nah, oke. Nah, kemudian kita hitung adalah sudut P2 ya. Sudut P2 berarti dengan cara yang sama 3 per 6 kali 180. Nah, ini berarti 30, maka ini adalah 90 derajat. Kemudian sudut P3 adalah di sini 1 banding 6 kali 180 derajat, maka ini adalah 30 derajat.
Jadi di sini bisa kita perhatikan P3 30 derajat, ini adalah 90 derajat, ini 60 derajat. Nah, jadi kalau kita mau cari di sini sudut PQR, berarti kan yang ini kan dikurang dengan ini gitu. Nah, jadi kita perhatikan ini siku-siku, maka ini 60, ini 90, berarti kan ini kan segitiga. Nah, otomatis 90 tambah 60 itu 150, berarti sudut ini adalah 30 kan gitu kan. Karena jumlah sudut segitiga. Nah, ini siku-siku, kalau ini 30 berarti 60 kan gitu. Nah, oke. Ini 90, 60, 150, berarti tinggal 30 lagi di sini. Nah, jadi sudut PQR dikurang dengan sudut PRQ adalah 60 dikurang 30. Maka hasilnya adalah 30 derajat. Jadi dari sini bisa kita lihat jawabannya adalah C ya. Nah, oke, demikian untuk penjelasan dari soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 40 orang siswa adalah 7. Jika 4 orang siswa lainnya bergabung dengan 40 orang siswa tersebut, maka nilai rata-ratanya menjadi 7,25. Yang ditanya adalah jumlah nilai 4 siswa tersebut adalah 9,75, 28, 39, dan 40. Nah, jadi ini kita coba jawab ya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah merupakan rata-rata gabungan. Nah, X gabungan ingat dirumuskan dengan NA dikali XA bar rata-ratanya maksudnya ya. NB dikali XB per ya NA ditambah dengan NB. Nah, jadi di sini X gabungannya kuncinya dari perhatikan kata menjadi ya. Nah, menjadi itulah yang dikatakan X gabungan. Kemudian NA-nya yang pertama sekali 40 orang, rata-ratanya adalah 7. Kemudian dimasukkan ada 4 orang. Di sini rata-ratanya kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya kan, kita bisa lihat berarti dari sini XB-nya kita cari dulu. Nah, kita langsung buat X gap itu tadi NA kali XA tambah NB dikali XB per NA ditambah NB. Nah, X gap-nya adalah 7,25 sama dengan 40 kali 7 tambah 4 dikali XB per 40 tambah 4. Nah, 7,25 sama dengan 280 4XB per 44. Nah, jadi ini kita kali silang. 7,25 kali 44 sama dengan 280 tambah 4XB. Nah, jadi kita kalikan dulu, yaitu 7,25. Nah, 7,25 kita kalikan dengan 44 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 300 ya. 319 sama dengan 280 4XB. Nah, jadi 4XB adalah 319 kita kurangi dengan 280. Hasilnya adalah 39 gitu. Jadi kalau kita bagi ini berarti XB-nya ini rata-ratanya adalah 39. Kita bagi 4, jadi sekitar 7, kalau kita buat dia 39 kita bagi dengan 4 ya 9,75 9,75 gitu kan. Nah, yang ditanyakan jumlah nilai daripada 4 orang tersebut gitu. Nah, jadi ditanya jumlah nilainya. Jadi kalau misalnya kita lihat berapa sih jumlahnya, berarti kan
rata-rata kan 9,75. Jadi kalau misalnya dia karena 4 orang, berarti langsung aja jawabannya 39 gitu. Jadi 4 orang itu nilainya 39, itu artinya di sini gitu. Nah, jadi bukan rata-rata, atau rata-ratanya berarti jumlah nilai tinggal kita kalikan 4 kali 9,75 gitu. Jadi dapatlah sekitar 39. Jadi jawabannya adalah C. Paham ya? Oke, demikian penyelesaian soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, kita perhatikan di sini. Perhatikan kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 6 cm di bawah ini. Nah, jadi di sini ada kubus ABCDEFGH ya. Nah, ini F ya, sorry ya, ini F. Nah, GH. Nah, yang ditanya adalah luas bidang diagonal ABGH. Nah, berapa sentimeter? A 18, B 18 akar 2, C 36, D 36 akar 2. Nah, jadi adik harus paham mana yang dinamakan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu adalah terbentuk dari dua buah diagonal daripada setiap sisi kubus. Nah, misalnya seperti ini, bisa kita buat di sini, inilah dia ABGH. Nah, ini ada buah diagonal kan. Nah, ini dia. Jadi terbentuklah namanya bidang diagonal. Nah, inilah dia. Ini. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan luas bidang diagonal itu langsung bisa kita rumuskan dengan rumus S kuadrat akar 2 gitu. Jadi ini sudah ketentuan yang bisa kita cari. Nah, jadi luas bidang diagonal itu jadinya karena S-nya adalah 6, maka ini langsung aja kita buat 6 kuadrat akar 2 sama dengan 36 akar 2. Jadi semudah itu, jadi tidak perlu untuk mencari yang lain, hanya menghitung S-nya berapa, kuadratkan, baru kan kalikan akar 2. Jadi jawabannya adalah D ya. Nah, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dikuasai dan diingat nanti, dan coba ulang-ulangi soal kembali. Oke, next kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Titik B 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap U, berarti pusat U ya. Koordinat bayangan akhir titik itu adalah A 3,2, B min 3,2, C min 2,3, D min 3,2. Nah, jadi ini kita coba jawab. Di sini ada komposisi, yaitu antara pertama, kalau titik A yang pertama X, Y, di sini dicerminkan ke sumbu X ya. Nah, kemudian muncul bayangannya. Nah, di sini kemudian dilanjutkan dengan rotasi, itu adalah pusat O dengan 90 derajat ya, karena berlawanan arah jarum jam, berarti positif. Nah, di sini berarti dia muncul bayangan kedua. Nah, jadi kalau kita ingat di sini kalau A X, Y, kalau dia dicerminkan ke sumbu X ya, maka yang berubah adalah Y-nya. Nah, ini jadinya X, min Y gitu ya. Nah, kemudian kalau titik A X, Y dirotasi dengan pusat U 90 derajat, berarti berlawanan dengan jarum jam, maka bisa kita lihat di sini kalau misalnya dia rotasi 90, maka yang berubah adalah X dan Y-nya ya. Jadi kita pindahkan, jadinya di sini dia. Ini aksennya jadinya ini min Y, X gitu. Jadi itu untuk rotasi pusat U 90 derajat, min Y, X. Jadi jangan lupa ya, min Y, X. Nanti untuk
mengetahuinya boleh dilihat nanti di deskripsi untuk materinya ya. Nah, jadi kita lanjut. Di sini yang pertama titiknya adalah, nah ini dari sini ya, kita coba. Yang pertama titiknya adalah 2,3, kemudian dibuat dicerminkan ke sumbu X, maka aksennya adalah langsung dia 2,-3. Yang berubah hanyalah ini Y-nya ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi 2,-3 ini ke rotasi pusat U 90 derajat. Berarti kan ini jadinya min Y. Berarti ini pindah kemari ya. Yang tadinya dia Y-nya positif berarti jadi negatif, yang negatif jadi positif berarti jadi sini. Nah, ini jadinya 3,2 gitu. Paham ya? Jadi jawabannya adalah 3,2 karena min Y, X. Jadi jawabannya di sini adalah A. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Kamu bisa lihat nanti materinya di deskripsi ya. Oke, itu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga menjadi bahan untuk pelajaran di persiapan masuk SMA unggul ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Pada gambar di bawah ini, PQ sejajar dengan RS, berarti yang ini sejajar dengan RS ya. Nah, di mana OP-nya adalah 3, kemudian OR-nya adalah 2, kemudian OS-nya adalah 6. Nah, yang ditanya adalah panjang QR. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, kita coba jawab ya. Nah, karena POQ ya, sudut POQ itu sama dengan sudut daripada SOR, yaitu bertolak belakang, ya kan? Bertolak belakang. Nah, ini bertolak belakang, jangan lupa. Maka sudut daripada POQ, ya kan? POQ, PQO sama dengan sudut daripada ORS itu. Kemudian sudut daripada QPO sama dengan sudut daripada RSO atau OSR ya, itu sama. Nah, jadi kalau kita misalkan di sini, berarti ini kan kalau saya buat misalnya ini X ya, berarti ini juga X gitu. Kalau ini Y, berarti ini juga adalah Y. Nah, itu. Nah, dari sini bisa kita lihat berarti ini kongruen kan? Nah, ya berarti di sini dia sebangun ya, sebangun bukan kongruen. Nah, di sini sebangun bisa kita lihat ya kan? Sebangun, kongruen, sorry ini kongruen. Nah, karena itu sama ya. Nah, ya berarti di sini bisa kita lihat kalau yang ini bisa kita coba selesaikan, bahwasannya untuk menentukan panjang dari OQ ya kan, panjang dari OQ, maka bisa kita lihat perbandingannya. Nah, di mana di sini bisa kita cari, yaitu OQ dibanding dengan OR ya kan, dibanding dengan OR sama dengan OP dibanding dengan OS ya kan. Berarti OQ itu yang ditanya per OR 2, OP itu 3, ini adalah 6 ya kan. Nah, berarti di sini bisa kita buat jadinya ini kita coba kali silang, 6 OQ sama dengan 6 OQ adalah 1. Jadi panjang ini 1, maka berarti yang ditanya adalah panjang QR. Panjang QR adalah panjang OQ ditambahkan dengan panjang daripada OR.
maka jawabannya adalah A ya. Oke, demikian penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Dua buah lingkaran di bawah ini berpusat di P dan Q. Lingkaran yang pusatnya P jari-jarinya 10 dan yang berpusat di Q jari-jarinya 2. Nah, jika jarak P ke Q adalah 17, maka panjang garis singgung AB sama dengan berapa sentimeter? A12, B13, C15, B16. Nah, di sini dari gambar kita perhatikan bahwa yang ditanya adalah persamaan garis singgung luar ya, yang bisa kita rumuskan dengan akar dari D kuadrat, artinya jarak kedua pusat dikurangi dengan R1 kurangi dengan R2 kuadrat. Nah, jadi kalau luar dia kita gunakan kurang, kalau dalam nanti tambah. Nah, jadi kalau PSGD itu akar dari D kuadrat dikurang R1 tambah R2 kuadrat. Nah, jadi letaknya di situ. Nah, jadi PGSL itu sama dengan akar dari, berarti jarak kedua pusat 17 kuadrat dikurang R1 dikurang R2, berarti 10 kurang 2 kuadrat. Maka ini 289 dikurang 8 kuadrat, maka ini 289 dikurang 64, yaitu 225. Nah, akar 225 itu adalah 15 ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Nah, bisa dipahami ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, nah kita tinggal mengingat rumus ini aja, yang dua ini. Kalau nanti misalnya PSGD, dia berarti seperti ini nanti bentuknya ke bawah. Oke? Nah, itu dia, mudah-mudahan bisa dikuasai, semoga bermanfaat. Oke, nah sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya. Bentuk sederhana X kuadrat dikurang 5X kurang 6 per X kuadrat ditambah 4X ditambah 3 adalah A. X kurang 6 per X tambah 1, X kurang 6 per X tambah 2, X kurang 6 per X tambah 3, X tambah 1 per X tambah 3. Nah, jadi di sini kita hanya diperintahkan untuk memfaktorkan dan mencari bentuk sederhananya. Jadi X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 dibagi dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 3. Maka ini kita coba dulu faktorkan yang pada pembilang ini, jadinya kan X kurang 6 ya. X kurang 6 di sini dengan X tambah 1 gitu ya. Per yang ini X tambah 1, X ditambah 3 gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita coret. Nah, hasilnya adalah X kurang 6 per X ditambah 3. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Nah, jadi sangat mudah, tapi hati-hati dalam memfaktorkan, harus tepat ya. Oke, itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, berikutnya kita lanjutkan di soal yang terakhir ya. Daerah asal fungsi fx adalah x kuadrat dikurang 2x kurang 8 adalah domain di sini domainnya adalah x lebih besar sama dengan minus 1, lebih kecil sama dengan 5, x elemen bilangan real. Maka daerah hasil, jadi di sini kalau kita jawab ya kan, berarti domainnya jelas di sini adalah himpunan x, di mana x lebih besar sama dengan minus 1, lebih kecil sama dengan 5, x elemen bilangan real. Nah, jadi banyak sebenarnya ini, tapi kita ambil dari bilangan bulatnya saja di sini. Berarti ada x-nya kita ambil minus 1, kemudian x-nya 0,
kemudian X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5 gitu ya. Nah ini kita coba substitusi ke sini, ke fx sama dengan X kuadrat dikurang 2X kurang 8. Nah boleh nanti kita uji yang kecil sama yang besar aja. Nah di sini jadinya berarti minus 1 pangkat 2 dikurang 2 kali minus 1 dikurang 8. Nah ini jadinya 1 tambah 2 kurang 8, berarti ini jadinya min 5 ya. Nah kemudian di sini fx-nya ini jadinya 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 dikurang 8. Nah 25 dikurang 18 berarti 7. Nah jadi di sini bisa kita lihat 7 yang paling tinggi. Apakah bisa di sini nanti yang lainnya bisa menghasilkan min 9? Kan gitu. Nah, kalau kita ambil X-nya misalnya 4, bagaimana? Nah, kita ambil misalnya X-nya 4, berarti di sini 4 kuadrat 16 dikurang 8 dikurang 8, berarti 0 gitu kan. Kalau kita ambil dia 3, berarti dia jadinya 9, ya kan, dikurang 6 dikurang 8. Maka ini sekitar min berapa ya? 3 kuadrat 9, 2 kali 3, 6, berarti min 5 ya. Oke, min 5. Kemudian di sini fx-nya 2, berarti 4 dikurang 4 dikurang 8. Maka ini adalah min 8 ya. Min 8. Nah, karena 2 kali min 2 ya, 2 kuadrat dikurang berarti min 8. Kemudian di sini berarti di sini lagi kita coba yang ini F1 ya. F1 berarti 1 kuadrat 1 dikurang 2 kali 1 kurang 8 berarti min 9. Nah, jadi kita jangan terjebak karena misalnya kita uji yang paling ini dengan yang paling ini dengan ini, kita langsung memilih jawabannya mungkin B. Tapi ternyata di dalam ini ada min 9 sama paling tinggi tadi 7. Jadi jawaban yang paling tepat nanti adalah di A ya. Nah, oke, bisa ya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan cara mencoba masukkan nilai X-nya ke dalam fungsi tersebut. Nah, jadi demikian penjelasan untuk soal-soal prediksi untuk masuk di SMA Unggul maupun Plus. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Semoga sukses. Salam para